Dan sekarang line up dari Persebaya Surabaya asuhan pelatih Dan Nurwindo. Ya, inilah skuad yang diturunkan oleh pelatih Persebaya Dan Nurwindo. Beberapa pemain inti tidak tampil dalam pertandingan kali ini. Andik dan Andi Odang masih menjadi andalan di lini depan. Ada John Tapol, kemudian Sementara ini, inilah dia line up dari sang juara bertahan Persipura Jayapura asuhan pelatih Jacob F. Tiago. Ya, kita melihat tanpa Ricardo Salampesi dan kehilangan Gerald Pangkali serta juga Boas Teofilis Salosa, kita melihat bagaimana Jacob memainkan Ian Kabe sebagai starter, berduet dengan Beto di depan, dan posisi wingback diisi oleh Errol Iba dan juga John Scarlett. Wasit Armando Pribadi bersiap-siap. Dan inilah dia kick-off babak pertama Super Big Bash Jarum Indonesia Super League. Persebaya Surabaya menghadapi Persipura Jayapura. Josh Maguire masih ada memberikan umpan kepada Andi Odang. Keluar lapangan, lebaran ke dalam kali ini bagi Persipura Jayapura. Inilah dia Josh James Maguire. ya kita tahu minggu lalu pemain ini harus absen pada saat menghadapi Persiwa Wamena, dan kita kembali melihat bagaimana kekuatan inti dari Persebaya Surabaya kali ini juga masih minus Anang Ma'ruf yang mengalami cedera pada tangannya, kemudian juga tidak ada Korinus Finkru. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Hendra Ridwan, salah satu amunisi baru dari Persipura Jayapura di musim ini, yang sebelumnya memperkuat Arema Malang, tampil sebagai starter menggantikan Gerald Pangkali. Victor Igbonevo berikan bola kepada Pierre Biopaulin. Umpan panjang kepada Beto Goncalves. Ada Nugroho Mardianto. Aksi dari seorang Beto Goncalves yang musim lalu berhasil mencetak 23 gol bagi Persipura Jayapura. Kita menantikan dalam laga yang sangat emosional ini, apakah Jeko yang absen sekitar 28 hari dalam merasakan atmosfer kompetisi bisa keluar sebagai pemenang dalam partai yang emosional. Sekali lagi kita harus sebut seperti itu, karena kita tahu Jeko adalah salah satu ikon penting buat skuad Persebaya ketika menjadi sebagai pemain dan juga sebagai seorang pelatih. John Scarlett, Jake Comboy, Victor Igbonevo kali ini. Pierre Biopaulin masih memainkan bola di daerah sendiri, mencoba untuk menarik para pemain dari Persebaya Surabaya. Cukup berani Victor Igbonevo dan berisiko tinggi. Ya, kita lihat Andik Firmansyah kali ini. Ya, akibat terlalu lama memegang bola para pemain bertahan dari Persipura Jayapura. Iya, memang cukup riskan apa yang tadi diperlihatkan oleh Biopaulin. Ya. Ada kesan juga belum panas. Iya, Karena kita tahu sekali lagi kita sebutkan bahwa aksi terakhir Persipura Jayapura adalah pada tanggal 25 Oktober. ya menghadapi Persiba Betul. pada saat itu, dan kedudukan pada saat itu adalah 1-1. Ini dia Ian Luis Cabes. Jeko bersama asistennya Jarod berharap-harap cemas menantikan duel penuh gengsi, duel penuh emosi, dan juga duel penuh harapan untuk bisa meraih kemenangan pertama di Jarum Indonesia Super League. Sentuhan ini sepertinya yang belum didapatkan oleh anak-anak Jayapura. Sentuhan bermain dengan atmosfer kompetisi. Tapi dalam situasi seperti ini, apakah Persebaya sebagai tim tuan rumah juga bisa memaksimalkan keadaan ketika mereka baru saja memenangkan partai secara dramatis melawan tetangga Persipura, Persiwa Wamena. Ya, dalam sebuah pertandingan yang sangat dramatis. Betul. Ketika itu, dan kita tahu bahwa Persebaya akhirnya mampu memenangkan pertandingan dengan skor 5-4. Ya, mungkin Persipura bisa belajar dari apa yang Wow! Bagaimana sebuah bola berhasil dikuasai oleh Endra Prasetya. Umpan dari John Scarlett, musim lalu bermain di Jawa Timur.
tepatnya di Persela Lamongan. Kita lihat menggantikan peran dari Ricardo Salampesi. Sayang sekali kita lihat kontrol bola yang tidak terlalu baik dari Paulo Rumeri. Jack Comboy. Josh Maguire kali ini. Masih terjadi perebutan bola. Errol Iba. Taufik yang berhasil mencetak sebuah gol indah ketika menaklukkan Persiwa Wamena tadi. Edu Ifak dalam berikan bola kepada Errol Iba. Anak Papua yang cukup melalang buana di berbagai kota. Dan kali ini ada Beto Goncalves. Masih Beto Goncalves. Umpan maksudnya ke Ian Luis Cabes. Ada Taufik kembali. Supriyono kali ini. Berikan bola ke sektor sebelah kiri kepada Satrio Sam. Yang juga di pertandingan terakhir tampil sebagai starter. Setelah Mat Halil dan juga Anang Ma'ruf. Dua pilar utama di sektor back sayap dari Persebaya Surabaya tidak bisa hadir. Ya, dan satu sisi lain adalah bahwa trio center back Persebaya ini adalah satu hal yang menarik karena kita tahu bahwa dalam dua aksi terakhir mereka kebobolan sampai 8 kali. Dan persoalan sentral mereka adalah persoalan koordinasi di lini belakang. Apakah Beto bisa membaca situasi seperti ini? Karena mereka tahu bahwa di skuad Persipura Jayapura ada sederet kreator yang cukup bagus di lini kedua. Meski kita tahu bahwa pada partai hari ini Wanggai disimpan oleh Jeko, tetapi masih ada Edu yang juga dikenal sebagai salah satu gelandang dengan jam terbang yang sangat-sangat tinggi. Ya, memang kalau kita melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim ini, tentunya kalau membandingkan antara Persebaya dengan Persipura, ya tentunya Persipura jauh lebih diuntungkan karena 1 bulan penuh mereka tidak melakukan pertandingan. Sementara kalau kita flashback kembali apa yang dilakukan oleh Persebaya, di mana dalam waktu 10 hari mereka memainkan pertandingan 3 kali, ya, menghadapi Persitara, kemudian menghadapi Persiwa, dan kali ini menghadapi Persipura Jayapura. Ini memang menjadi satu persoalan yang tentunya cukup serius bagi Danur Windo. Wow, Ya, kita lihat. kali ini kembali Paulo Rumeri berikan bola maksudnya kepada Beto Goncalves. Dan masih Beto Goncalves kali ini. Sebuah pelanggaran dari Anderson da Silva dan tampaknya, ya, kartu kuning pertama dikeluarkan kepada Anderson da Silva yang harus melakukan pelanggaran tersebut agar Beto Goncalves sudah masuk dalam kotak penalti. Satu cermin penting ketika baru saja kita bicara bahwa persoalan sentral dalam lini belakang Persebaya adalah persoalan koordinasi. Terbukti baru saja. Ya. Kita lihat, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh seorang Anderson da Silva adalah pilihan terbaik untuk menghentikan seorang Beto. Memang kalau tidak dilakukan pelanggaran seperti ini, saya kira ini akan sangat memungkinkan jebolnya gawang Persebaya. Yap. Kita tahu bagaimana kemampuan seorang Alberto Goncalves yang pada musim lalu mencetak 23 gol maksud saya. Dan ini tentunya akan sangat berbahaya sekali jika Beto sampai dibiarkan merajalela di daerah penalti dari Persebaya Surabaya. Betul. Dan ini adalah mainannya Edu, bahkan juga Ian Luis Cabes kali ini ditinju saja bola dan masih terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Ada Andi Odang langsung saja membuang bola. Dan kartu kuning yang diterima oleh Anderson da Silva membuat Anderson da Silva harus merelakan diri, tidak bisa tampil di pertandingan berikut bagi Persebaya, yaitu di mana mereka akan menghadapi duel dengan Persija Jakarta. Ya, saya kira pantas memang Anderson mendapatkan kartu kuning karena memang pelanggaran yang dia lakukan ini sangat fatal, walaupun kita melihat bagaimana tadi Anderson sudah berupaya untuk menahan laju dari Beto. Betul. Dan Namun peluang untuk mencetak gol yang sebenarnya dimiliki oleh Beto menjadi terbuang. Kartu kuning yang kedua, yang pertama didapatkan Anderson ketika mereka Persebaya bertarung melawan Bontang FC. Ian Luis Cabes kali ini kembali kepada Victor Igbonevo.
Edwi Fakdalam yang lebih bermain ke dalam di pertandingan malam hari ini. Pierre Biopaulin, Errol Iba. Inilah dia ciri khas dari para pemain Persipura Jayapura, memainkan bola dari kaki ke kaki. Ya, Brazilian style. Itu yang jelas disuntikkan oleh Jackson Ferreira Thiago untuk tim juara bertahan ini. Kembali Ian Luis Cabez. Cukup berani dia berusaha untuk melewati Josh Maguire. Bukan sebuah pelanggaran. Inilah dia Hendra Ridwan. Kembalikan kepada Errol Iba. Masih Errol Iba. Masih setia ya, masih bisa dikuasai kepada Beto Goncalves. Victor Igbonevo kali ini men-switch alias merubah arah kepada John Scarlett. Sayang, 1-2-nya terbaca oleh Satrio Sham. Anderson da Silva kali ini. Ya, pelanggaran dari Satrio Sham, mengangkat kaki terlalu tinggi. Iya, cukup berat memang tugas yang diemban oleh Satrio yang memang diplot menggantikan posisi Anang Ma'ruf. Dan kali ini dia memang bergeser lebih ke kiri. Kita lihat bagaimana dia harus terus mengawasi daerah pertahanannya. Edwi Fakdalam kali ini ada sebuah peluang. Kita lihat bagaimana sundulan yang dilakukan oleh Paulo Dumere. Satu kesempatan yang cukup baik, saya pikir. Lihat bagaimana terukurnya umpan Edwi Fakdalam. Tetapi sundulan dari sudut sempit yang dilepaskan oleh Ismail Paulo Rumere kurang terjaga akurasinya. Nugroho Mardianto. Kepada Adik Firmansyah maksudnya. Edwi Fakdalam kali ini. Ian Luis Cabez. Kembali ke belakang. Masih Victor Igbonevo. Yang tetap setia. Untuk Persipura Jayapura. Kali ini Beto Goncalves melakukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat Beto Goncalves. Pemain yang juga terkenal dengan temper yang begitu tinggi. Sedikit emosi kita lihat. Sedikit dorongan kita lihat. Beto ketika Josh Maguire tadi mendribling bola. Andi Odang, top skor sementara bagi Persebaya Surabaya dengan 5 gol. Mencetak hat-trick pertama bagi Persibaya Jayapura. Sebuah tendangan yang begitu keras dan begitu terarah dari John Tapor Songkali. Saya pikir satu ciri khas di mana John Tapor Songkali dan juga kerap melahirkan gol dari tendangan jauh dari area penalti. Cukup sigap juga tadi kita lihat bagaimana Jenry Pitoy mematahkannya sebelum berbuah dengan sepak pojok, dan ini dia. Sundulan Anderson da Silva masih berada di atas gawang dari Jenry Pitoy. Anderson da Silva sudah mencetak 1 gol melalui titik penalti ketika Persebaya bermain seri dengan Botang FC. Kita lihat kembali cannonball dari John Tapor Songkali. Iya, cukup keras. Tapi kita melihat Jenry Pitoy masih full concentration. Kita lihat bagaimana antisipasi yang baik diperlihatkan oleh Jenry Pitoy. Ian Luis Cabez kali ini berusaha menerobos dari sektor sebelah kiri. Masih Ian Luis Cabez. Tenang sekali kita lihat Ian Luis Cabez. Hendra Ridwan 7, ada John Tapor Songkali. Dan Anderson da Silva kali ini. Kepada Andi Odang. Masih bisa tadi. Kita lihat berapa kali Victor Igbonevo terlihat belum begitu konsentrasi dalam menjaga pertahanan dari Persipura Jayapura. Atau juga ada poin lain, terlalu percaya diri mungkin. Saya khawatir bisa dicocor oleh Andi Odang. Errol Iba kali ini umpan ke tengah. Iya. Edwi Fakdalam, Hendra Ridwan, inilah dia gaya permainan Persipura Jayapura. Bola terus berlari dan terus berjalan. Masih Ian Luis Cabez. Perlahan-lahan kita lihat kali ini Persipura Jayapura mencoba mengurung Persebaya Surabaya. Ya,
cukup enak kita lihat gimana peragaan penampilan dari anak-anak Mutiara Hitam Jayapura. Tenang, tidak terburu-buru, dan terkesan cool di sini, Bu Gesit. Betul sekali. Kalau kita lihat bagaimana penampilan yang diperlihatkan oleh para pemain Persipura, memang terlihat begitu tenang dan mereka tampak begitu percaya diri. Kembali sebuah sepak pojok masih bisa digagalkan oleh Nugroho Mardianto. Edu Ifak dalam kembali. Masih Edu Ifak dalam kali ini. Ada Andi Oda yang harus jadi pemain bertahan. John Tapor Songkali membangun serangan dia. Ada pressing tadi dari Errol Iba. Hendra Ridwan. Victor Ibonevo kali ini. Kembali Errol Iba. Maksudnya kepada Paulo Rumere. Bola keluar. Lempar ke dalam kali ini bagi Persebaya Surabaya. Ya, kita juga menyimak bagaimana di 15 menit pertama ini Persebaya tampak terlihat lebih hati-hati. Ya. Karena memang sangat riskan jika mereka bermain terlalu terbuka. Ya, kita tahu memang dalam beberapa penampilan terakhir Persebaya Surabaya, mereka kerap dibobol pada menit-menit rawan gol. Dan kalau kemudian pada laga malam hari ini, mereka terkesan hati-hati, tidak mengumbar stamina. Itu juga bagian dari sebuah strategi yang diterapkan oleh Danurindo. Apalagi kita juga tahu bagaimana mereka tampil tanpa sederet pilar mereka, termasuk Ngon Ajam. Wow. Nugroho Mardianto kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Kepada Jules Maguire. Persebaya Surabaya memiliki average goal yang cukup baik dalam memasukkan bola ke gawang lawan. 3 gol per pertandingan. Sementara Persipura hanya 1,33 per pertandingan. Dalam sejumlah partai yang telah dilakukan oleh kedua tim, secara average, Persebaya Surabaya membutuhkan waktu 34,2 menit untuk bisa menjebol gawang lawan. Sementara Persipura Jayapura membutuhkan waktu 37,6 menit untuk bisa membuat gol. Oh, ya, professional foul kita lihat dari seorang Errol Iba, dan kartu kuning adalah hadiah bagi Errol Iba yang menarik Andi Firmansyah. Ya, walaupun tampaknya tidak ada unsur kesengajaan ya, kalau kita lihat sekilas tadi bagaimana Errol Iba yang memarking pergerakan dari pemain Persebaya untuk kemudian ya dalam tayang ulang bagaimana kembali John Tapor. Ini merupakan bola bagi John Tapor dengan posisi sedikit lurus ke gawang Jendri Pitoy, walaupun jaraknya cukup jauh. Tampillah dia mencoba nyata merubah gaya. Andi Firmansyah, masih Andi Firmansyah, terjatuh sendiri dia. John Tapor Songkali, kali ini John Tapor masih bisa diamankan, dan kembali Jules Maguire menyampaikan ucapan selamat datang kepada Jendri Pitoy. John Tapor Songkali di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Ya, saya pikir satu peluang terbaik sejauh ini dalam durasi 20 menit yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Kita tahu bagaimana John Tapor, dan ini dia sedikit membentur satu nama di lini belakang Persipura. ya, dan ini yang jauh betul. menyelamatkan tadi. Lihat bola sempat sedikit berbelok memang. Yang Luis Cabez kali ini. Ya, Beto Goncalves beradu cepatnya dengan Takatoshi Uchida.
menggelepak dua pemain, Beto Goncalves dan juga Takatoshi Uchida. Ya, duel yang menarik kita lihat bagaimana Beto dan juga Taka Uchida. Brazil versus Jepang. Iya, Uchida sendiri sebelumnya sempat dikabarkan bahwa mengalami cedera. Oh, cukup keras juga memang. Ya, kita lihat bagaimana Uchida memegang bahu sebelah kanannya. Iya. Ada sedikit cukup keras ya dikit Ya, tubuhan, kemudian diterpa betul. juga oleh jatuhnya badan dari Beto Goncalves. Ya, memang pada saat Uchida melakukan tendangan untuk menghalau bola, dan pada saat itu pula dia terjatuh karena tentunya posisi yang sangat tidak baik. Ya, Dan ini memang agak riskan juga kalau kita melihat bagaimana Uchida yang sempat mengalami cedera pada saat latihan. ya, saya pikir ini PR berikut buat Danur kalau kemudian Uchida tidak bisa memainkan atau meneruskan permainan. Dan di bench boleh jadi pilihan terbaik kalau kemudian Uchida harus berhenti dalam partai ini, itu adalah Tsunaji, saya pikir. Lebaran ke dalam kali bagi Persebaya Surabaya. Supriyono berikan bola kepada John Tapor Songkali. Victor Igbonevo terlepas tadi, lebaran ke dalam. Masih untuk Persebaya Surabaya. Sudah mencetak 15 gol, tapi kemasukan 13 gol sepanjang 5 pertandingan di Jarum Indonesia Super League. Errol Iba kembali ke tanah Papua setelah sempat memperkuat Persija atau juga memperkuat tim Arema Malang. Jendri Pitoy. Hendra Ridwan kali ini. Kembali John Scarlett. Beto Goncalves harus 2 orang yang mengawalnya. Paulo Rumere. Masih Beto Goncalves, kita lihat 5 pemain harus memberikan pressing kepada seorang Beto Goncalves. Ya, Beto memang dikenal memiliki skill individu yang sangat bagus. Dan kita melihat bibirnya mengucurkan darah. Ya, tampaknya kita belum tahu apa yang menyebabkan mulut dari Beto ini mengalami cedera. Iya, tampaknya. Sebuah hadangan dari Taka Uchida. Keras kita lihat. Iya, dan tampaknya memang ada tangan kiri dari Uchida yang sempat mampir ke mulut dari Beto. Kita lihat begitu reaktif bagaimana Beto menyikapi sebuah tabrakan yang cukup keras dari Takatoshi Uchida, mantan kapten kesebelasan Albirex Niigata, satu tim Jepang yang beredar di Liga Singapura. Andi Firmansyah kali ini masih belum bisa melewati Pierre Bio Paulin. Supriyono. John Tapor Songkali. Kembali Supriyono. Maksudnya kepada Andi Firmansyah. Ya, terlalu deras dari umpan yang dilepaskan oleh Supriyono. Maksudnya kepada Andik Firmansyah. Tentu Andik posturnya tidak begitu tinggi, bahkan seakan tenggelam ketika dia berada dalam keroyokan 3 menara Persipura. Ada Bio, ada Jeko Moy, dan juga ada Igbonevo. Tetapi Andik memiliki kecepatan, dikenal sebagai satu nama yang speedy, dan Danur pada malam hari ini memainkannya di belakang Andi Odang. Masih Beto Goncalves, kita lihat. Kali ini harus dijatuhkan oleh Josh Maguire. Ya, memang cukup sulit menghentikan pergerakan dari
Alberto Gonçalves. Dua pemain Persebaya harus mengawal untuk menghentikan pergerakan dari Beto. Errol Iba kali ini yang melakukan tendangan bebas bagi Persipura Jayapura. Wow, Beto Gonçalves terlalu lemah. Belum membahayakan gawang dari Endra Prasetya. Nugroho Marbianto. Pertandingan masih berlangsung dalam tempo yang belum begitu cepat. Dan memang terlihat Persebaya Surabaya, Ya, kedua tim tampil memang sebagai tuan rumah lebih tampil santai menunggu. terlihat hati-hati memang, bukan saja Persebaya dan Persipura juga ternyata bermain cukup hati-hati karena memang ini merupakan pertandingan pertama setelah mereka absen selama hampir 1 bulan. Meski mereka juga kehilangan Ricardo Salampesi, Gerald Pangkali, Boas Salosa, dan juga menyimpan Wanggai di bench. Kita melihat bagaimana memang terkesan anak-anak Persipura seperti belum menemukan sentuhannya, belum mendapatkan atmosfer karena begitu lama mereka istirahat. Errol Iba kali ini pada Paulo atau juga Ian Luis Cabes. Ya, yang juga terlihat di sini adalah ketidakhadiran Boas. Ini memang sedikit mengurangi kekuatan dari lini depan Persipura. Dan juga ketajamannya. Betul. Dan kalau kita lihat hanya Beto dan Ian Cabes yang berada atau yang ditempatkan di depan oleh Jackson Tiago. Biasanya mereka mendapatkan support tentunya dari pergerakan-pergerakan Boas dari sisi sebelah kiri. Taufik kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Andik Firmansyah. Ya, pelanggaran dari Hendra Ridwan terhadap Andik Firmansyah. Ya, jelas terlihat Hendra melakukan dorongan terhadap Andik. Iya. John Taporson kali ini. Satrio Syam, kawal dia oleh John Scarlett. Ini juga putra daerah yang kembali ke tanah Papua. Dan Nurwindo, akankah bisa mengulang sukses di malam hari ini? Membawa Persebaya Surabaya membungkam tamu-tamunya dari Papua. Kembali Taufik. Edwi Fakdalam. Anderson da Silva kali ini. Ani Odang. Kembali terpleset Takatoshi Uchida. Nugroho Marbianto. Sudah kepada Andi Firmansyah. Paulo Romero. Beto Gonçalves berhasil dicuri dengan baik oleh Anderson da Silva. Sulit memang buat seorang Andi Odang bergerak sendirian di depan di bawah marking yang cukup bagus dari Igbo Nevo bahkan juga Bio Paulin. Sementara jarak antara Andi Odang dan juga Andik Firmansyah terlalu lebar. Ya, kita juga belum melihat
aksi-aksi yang biasanya diperlihatkan oleh Josh Miguel. Miguel sendiri cenderung untuk lebih berkonsentrasi di barisan tengah. Tentunya pergerakan Miguel pada saat ini memang agak terbatas dibandingkan ketika pertandingan sebelumnya pada saat menghadapi Persitara misalnya di Jakarta. Oh, Beto Goncalves kali ini masih bisa digagalkan oleh Endra Prasetya. Ya, saya kira Endra kembali memperlihatkan satu kesigapan. Ya, kita tahu penjaga gawang ini memang semakin terlatih dan instingnya pun semakin tajam. Setidaknya beberapa pertandingan yang dilakoni oleh Endra, pertandingan yang berjalan sangat ketat, di mana gawangnya juga harus kebobolan beberapa kali. Ya. Ini adalah starter yang ketiga, beruntun buat seorang Endra Prasetya. Hendra Ridwan kali ini. Oh, Kita tahu sebelumnya Danur ya sempat pernah memilih. mencoba Denny Marcel dan Ya, juga Saifuddin. betul. Percobaan kita lihat dari si mungil Andik Firmansyah. Satu pertunjukan perorangan dari Andik Firmansyah, si cabai rawit Persebaya. Hendra Ridwan kali ini menguasai bola bagi Persipura Jayapura. Berikan bola aja kepada Errol Iba. Masih seimbang kedua tim yang bertanding, walaupun Persipura Jayapura mencoba terus untuk mengambil inisiatif penyerangan. Menarik memang kita mencermati bagaimana lumayan bagusnya tingkat disiplin anak-anak Persebaya Surabaya. Mereka begitu cepat kembali ke wilayahnya ketika mereka kehilangan bola, ketika mereka kalah bola. Tapi mereka juga cepat bisa mengalirkan serangan lewat Josh Maguire, lewat John Takor. Satu kesempatan, Andik. Masih ada Victor Igbonevo. Ya, tidak jelas siapa yang dituju. Yan Luis Cabez. Josh Maguire kali ini mencoba untuk memperlambat tempo permainan anak-anak dari Persebaya Surabaya. Bali, Andi Odang belum mendapatkan sebuah peluang pun di pertandingan malam hari ini. Ya, Andi Baik sekali. Firmansyah. Oh, Dan kembali digagalkan oleh Jendri Pitoy. Ya, inilah peluang terbaik lewat Andik. Kita melihat bagaimana space-nya sangat-sangat bagus dan tanpa harus menunggu. Sebuah tendangan first time dari Andik masih bisa diblokir. Anderson da Silva dan juga Takatoshi Uchida maju untuk menerima bola dari sepak pojok John Tapor Songkali. oh. Kita lihat bagaimana Jendri Pitoy masih membuktikan menjadi salah satu penjaga gawang terbaik yang ada di Indonesia sampai sejauh ini. Errol Iba tarik-menarik dia dengan Taufik. Ya, bagus saya pikir bagaimana Taufik mencoba menghentikan Errol Iba. Juga si mungil kedua dari skuad Persebaya setelah Andik Firmansyah. John Tapor Songkali kembali. Victor Igbonevo langsung saja ya menghalau bola. Taka Uchida.
Anderson da Silva. Ada perubahan yang cukup signifikan dalam skuad Persebaya kalau dibandingkan dengan penampilan mereka sebelumnya. Pada malam hari ini mereka tampil lebih disiplin, lebih tenang, lebih cool. Dan kita melihat bagaimana mereka sejauh ini masih bisa menyeimbangkan penampilan mereka dengan sang tamu yang dikenal memiliki kapasitas kualitas pribadi rata-rata. Kembali Josh Maguire berikan bola kepada Andi Firmansyah. Andi Odang. Oh, iya. Berani duel Andi Firmansyah dengan Victor Igbonevo walaupun lebih terlihat sebagai David and Goliath. Iya, setidaknya ada pelajaran yang sangat berharga yang dipetik oleh Persebaya. Bagaimana mereka... Wow, Andi Firmansyah kali ini. Masih Andi Firmansyah. Sebuah skill coba dipertontonkan oleh Andi Firmansyah walaupun bola akhirnya hilang dan keluar lapangan. Iya. Ya, kita harus memberikan satu acungan jempol buat si Cabai Rawit ini. Bagaimana dia begitu percaya diri setelah berhasil melewati Jack Comboy. Dia kemudian gagal. Kita melihat bagaimana Jeko memberikan reaksi untuk penampilan yang tidak begitu bagus dalam 30 menit pertama untuk skuad Persipura dengan menarik keluar John Scarlett, menghadirkan Ortisan Sajojo Salosa. Ya, memang kalau kita melihat di hingga 35 menit babak pertama ini, memang seringkali sisi sebelah kanan pertahanan dari Persipura ini tampak terlihat berlubang. Beberapa kali serangan-serangan Persebaya ini mampu dilakukan dari sisi kanan pertahanan Persipura. Ini adalah starter yang pertama buat John Scarlett, 30 menit. Mungkin belum bisa menjawab kepercayaan dari Jeko Tiago. Ya, sebuah hal yang agak sedikit berat memang bagi John Scarlett yang biasa tampil sebagai center back di Persela Lamongan. Dan kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. 3 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. Dan kali ini kepada Beto Goncalves. Ya, sebuah gerakan tangan kanan dari Beto menerpa dada dari Josh Maguire. Kartu kuning. Ada sedikit reaksi kita lihat dari Beto, tetapi Armando kita juga sama-sama bisa melihat di layar kaca cukup tegas tadi. Anderson da Silva kali ini yang menguasai bola. Terpleset kita lihat Andi Odang. Memang agak sedikit licin. Lapangan dari Stadion Gelora 10 November malam hari ini. Iya. Bagaimana upaya dari seorang Beto mencoba untuk menaklukkan 3-4 pemain Persebaya. Ya, saya pikir Taka Uchida dan juga Anderson serta Nugroho Mardianto cukup disiplin dalam memarking dan menghentikan pergerakan individu dari Beto Goncalves. Baik defense dari Satrio Syam. Taufik. Andi Firmansyah terlepas tadi. Hendra Ridwan. Berikan bola kepada Errol Iba. Kembali kepada Hendra Ridwan. Ian Luis Cabes tadi yang dituju. Masih ada Satrio Syam. Dan kali ini adalah Edu Ifak Dalam. Ortisan Salosa. Masih Ortisan Salosa. Kembali Edu Ifak Dalam. Menunggu kita lihat semua pemain dari Persebaya Surabaya menjaga barisan pertahanan dari gempuran anak-anak Persebaya Surabaya atau Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes. Hampir seluruh pemain Persebaya berada di daerahnya. Pierre Bio Paulin. Errol Iba. Kembali lagi Pierre Bio Paulin berusaha untuk menarik para pemain Persebaya Surabaya.
yang mencoba memberikan sebuah pertahanan bagi barisan Nugroho Mardianto, Anderson da Silva ataupun juga Taka Uchida. Supriyono, John Takbor, Nugroho Mardianto. Kembali John Takbor kepada Josh Maguire, cukup kosong kali ini, sebuah counter attack yang cepat. Ada Andi Odang berusaha masuk dalam kotak penalti. Oh, Bersih, kita lihat bagaimana pengambilan Iya. bola dari Pierre Bio Paulin. Clean saya pikir. iya satu serangan kilat yang baru saja dibangun oleh para pemain Persebaya. Memang Mampu. satu hal yang juga harus dicermati oleh tiga menara Persipura, Hikmo Nevo, Bio dan juga Jack Comboy dalam mencermati serbuan-serbuan balik dari anak-anak Persebaya. Karena kita tahu Andik dan bahkan juga Andi memiliki kecepatan dan penjuru John Takbor. Ya, cukup berani apa yang dilakukan oleh Taufik untuk langsung melepaskan tendangan ke gawang. Namun memang selain pelan, arahnya juga masih belum tepat. Tapi setidaknya apa yang upaya yang coba dilakukan oleh Taufik, setidaknya ini dilakukan untuk mencoba memecahkan kebuntuan yang masih dialami oleh Persebaya Surabaya selaku tuan rumah. Supriyono dan juga Beto Goncalves. Dan Rindo terlihat tidak henti-hentinya terus memompa semangat dan juga memberikan arahan kepada para pemainnya. John Takbor kali ini. Kembali Errol Iba. Edwi Fakdalam. Ortiz Salosa. Edwi Fakdalam kali ini. Beto Goncalves. Paulo Rumere. Kembali Ortiz Salosa. Masih ada Anderson da Silva. Andi Odang. Masih Andi Odang. Cukup baik Andi Odang. John Takbor kali. Pelanggaran tampaknya dari Pierre Bio Paulin terhadap John Takbor kali. Ya, kita lihat bagaimana sportivitas dari John Takbor kali dan juga Pierre Bio Paulin. Ya, satu tontonan yang menarik saya pikir. Dimana Bio mencermati hukuman dari wasit dengan senyuman. Dan John Takbor juga tidak memberikan reaksi berlebihan. Sebuah set piece dan kita jadi ingat dimana di dalam interval 10 menit pertama John Takbor nyaris tadi dengan cannonball-nya membobol gawang Jendri Bitoy. Kembali John Takbor, ya, mengenai para pemain dari Persipura Jayapura. Nugroho Mardianto kali ini tampak terlalu tinggi. Bola bagi Satrio Sam. Anderson da Silva langsung saja melakukan sebuah intercept. Jack Comboy Kamasan. Satu-satunya legislator yang beredar di Indonesia Super League, anggota DPRD Papua Barat. Andi Odang. John Takbor. Kembali John Takbor kali ini. Iya, cukup rapat. Bagaimana anak-anak Persipura mencoba untuk menutup setiap pergerakan para pemain Persebaya. Ya, pelanggaran Errol Iba. Harus berhati-hati tentunya Errol Iba. Telah melakukan pelanggaran demi pelanggaran dan telah menerima kartu kuning.
Ya, sebuah intercept yang cukup berani dari Nugroho. Saya pikir Errol juga tidak dalam bingkai kesengajaan di situ. Iya, mencoba untuk menutup atau mematikan langkah dari Nugroho. Ya, Chandra Pitoy, timing yang pas untuk menjemput bola. Taka Uchida. Iya, kita lihat bagaimana Beto hanya sendirian di depan. Dia harus melewati 3 pemain belakang Persebaya. Di saat dia juga harus mampu menguasai bola yang tentunya akan sangat sulit karena memang bola-bola yang didapatkan atau yang menuju kaki Beto ini masih berupa bola-bola liar yang memang harus dia taklukkan sebelum bisa melewati hadangan pemain-pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Victor Igbonevo. Pierre Bio Paulin. Errol Iba kali ini. Beto Goncalves. Marking yang sangat ketat dari Nugroho Mardianto tadi. Hendra Ridwan kembali. Jack Comboy kali ini. Ian Kabes. Direbut saja bola oleh Taufik. Sebuah serangan balik kali di menit-menit terakhir. bahaya. Andik Firmansyah. Masih Andik Firmansyah. Masih pelan kita lihat kecepatan dari Andik Firmansyah tadi. Iya, cukup berani. Kita lihat bagaimana Andik Firmansyah mencoba untuk mendobrak ketatnya barisan atau kekuatan dari 2 pilar yang ada di barisan pertahanan Persipura Jayapura. Ada Igbonevo di sana dan ada juga Bio Paulin. Kita melihat kerap sekali Beto sampai harus turun jauh ke dalam menjemput bola. Ketika pada saat yang sama Persipura juga punya Edu yang juga bermain sedikit lebih ke dalam dengan hanya menyisakan Paulo Rumere. Bahkan Kabes sendiri pun lebih banyak beredar sebagai second liner dalam laga pada malam hari ini. Sebuah teka-teki kecil saya pikir untuk seorang Jeko Tiago. Edu Fagdalam. Jack Combo atau juga Pierre Bio Paulin tadi. Iya, wasit Armando Pribadi.